Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 9? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga teman-teman dan memberikan kemudahan bagi seluruh tugas-tugasnya dan diberikan kemudahan atas setiap urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman kelas 9, pada hari ini Mr. Febri menyampaikan materi melalui video di YouTube. Insyaallah pada kali ini kita akan belajar fikih ya. Kita melanjutkan materi fikih ya. Kebetulan hari ini adalah materi fikih yang kedua ya, materi fikih yang kedua. Setelah yang pertama kita membahas yaitu tentang hadyu dan udhiyah. Hadyu dan udhiyah. Nah, materi yang kedua ya Mr. Febri sampaikan melalui video ini yaitu tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada 2 poin penting yang Mr. Febri akan sampaikan. Jadi tolong disimak, dicatat poin pentingnya agar teman-teman memahami dan tidak lupa nanti ya ketika ditanya. Oke, teman-teman, langsung saja Mr. akan sampaikan. Pembahasan pertama ya berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Teman-teman bisa lihat di buku paket ya. Kalau teman-teman membuka buku paket itu ada ya. Itu ada di halaman ya, teman-teman bisa buka halaman 37 ya. Di halaman 37 teman-teman bisa lihat tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dibahas? Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah yang istimewa. Ya, istimewa sekali teman-teman. Nah, sehingga kita harus memahami ketika nanti kita berada di bulan Dzulhijjah, kita benar-benar semangat untuk mengerjakan amal-amal soleh. Karena seseorang yang mengetahui keutamaan sesuatu, maka dia akan bersungguh-sungguh mengejar sesuatu tersebut. Ya, beda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu tentang keutamaan, maka dia nggak bakal ngejar. Ya, kita yang tahu tentang keutamaan, maka kita berusaha untuk mendapatkan ya keutamaan-keutamaan tersebut. Oke, teman-teman. Kita lanjut saja pembahasan pertama ini ya. Setidaknya ada 4 keutamaan yang Allah dan Rasulnya jelaskan tentang bulan Dzulhijjah. Nah, ini teman-teman bulan Dzulhijjah bulan keberapa? Ayo kelas 9, bulan Dzulhijjah itu bulan keberapa? Bulan ke-10 atau ke-9 Dzulhijjah? Ada yang hafal bulan Hijriyah? Ayo yang belum hafal bulan Hijriyah dihafalin ya. Oke, kita iniin. Yang pertama apa? Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan. Yang kesepuluh Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. Yang ke-12 Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah itu bulan keberapa? Kalau masih salah kebangetan ya, bulan ke-12. Ini dihafalin tadi ya, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Karena ini bulan orang Islam. Dan memang asalnya bulan itu 12. Dulu bulan Masehi enggak 12. Januari sampai enggak sampai Desember dulu. Aslinya kalau teman-teman belajar sejarah ya. Turun ayat surat At-Taubah bahwa bulan itu ada 12. Orang Nasrani mereka kebakaran kumis. Ya, merubah bulannya yang tadinya 10 jadi 12 karena orang Islam benar bulan itu udah 12. Oke, itu sekilas saja. Jadi bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12 atau terakhir ya, bulan terakhir di kalender Hijriyah. Nah,
setidaknya ada 4 keutamaan. Yang pertama, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai ya dibandingkan hari-hari biasa. Lebih Allah cintai. Kenapa? Ini keistimewaannya. Allah ya dalam hal ini melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka menjawab, yaitu sahabat, Rasulullah, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Kata Nabi, tidak juga jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Jadi 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah mengalahkan keutamaan jihad fisabilillah. Kecuali orang yang berjihad fisabilillah dia mati membawa dirinya dan hartanya. Insyaallah ya, luar biasa ini teman-teman. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah bersumpah dengan amalan dengan malam-malam 10 Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan malam-malam 10 Dzulhijjah. Teman-teman bisa lihat dalam halaman 38. Halaman 38 Allah berfirman, wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar, ya, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini adalah ditafsirkan oleh para ulama adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun ada penafsiran lain, 10 di sini maksudnya adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Wallahu alam, dua-duanya memiliki keutamaan. 10 pertama di bulan Dzulhijjah ada keutamaannya, 10 terakhir di bulan Ramadan juga ada keutamaannya. Iya. Jadi ada keutamaannya masing-masing. Jadi intinya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan dan Allah bersumpah dengan 10 malam ini. Ya. Perlu diingat bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh. Ini catatan. Allah bersumpah dengan makhluknya hukumnya boleh. Untuk apa? Untuk mengagungkan makhluknya. Misalkan Allah bersumpah demi waktu fajar, wal fajr, walayalin asyar. Boleh Allah bersumpah. Wal asr, demi masa. Terus wasyamsi waduhaha wal qamari, boleh. Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, hukumnya boleh. Untuk apa mister? Untuk mengagungkan bahwa hal-hal yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang besar. Kalau Allah menyebut demi waktu fajar, berarti waktu fajar itu luar biasa besarnya, agungnya. Ya, waktu fajar adalah waktu subuh. Ya, waktu subuh. Makanya sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau teman-teman bangun subuh, jangan langsung sholat subuh. Ya, sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Karena itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya boleh, tetapi kalau kita bersumpah dengan makhluknya Allah, syirik, nggak boleh. Misalkan kita ditanya, kamu yang benar, iya demi Allah, ya kalau demi Allah boleh ya. Demi Rasulullah nggak boleh. Demi bulan nggak boleh. Demi matahari tidak boleh. Kenapa tidak boleh, mister? Karena itu perbuatan syirik. Kalau kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah berbuat kekufuran dan kesyirikan. Kama qala Rasulullah. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh sebagai pengagungan, tapi kalau kita bersumpah dengan selain nama Allah, hukumnya syirik, yaitu syirik asghar, syirik kecil. Ya, walaupun syirik kecil itu dosa besar ya. Jadi kalau kita bersumpah demi Allah saja. Kita sering dengar nih demi Rasulullah, nggak boleh ya. Demi Allah saja. Itu sekilas ya tentang sumpah tadi.
Jadi Allah ini bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, menunjukkan 10 hari pertama itu adalah agung, besar, sesuatu yang harus kita agungkan, sesuatu yang harus kita manfaatkan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalamnya ada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, di situ orang berkumpul di padang Arafah, di situ waktu mustajabah untuk berdoa sampai tenggelam matahari. Yang keempat, di dalamnya ada hari raya kurban. Ya, kita sebut dengan Idul Adha. Idul Adha, atau kalau bahasa Indonesianya lebaran haji. Ya, kita menyembelih hewan kurban tanggal 10-nya ini. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. 10 sampai 13 Dzulhijjah. Itu pertama tadi ya, pembahasan pertama sudah selesai tentang keutamaan ya, ada 4 setidaknya tadi ya keutamaannya. Oke, sekarang pembahasan kedua, amalan-amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan apa saja mister yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang tadi mister sampaikan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan ya. Sehingga dengan keutamaan itu kita harus manfaatkan teman-teman. Jangan sampai kita biasa-biasa saja. Kita sudah tahu nih nanti tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, kalau kita masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, ya, amalan yang disyariatkan yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya tentu ya, bulan Dzulhijjah itu makanya disebutnya lebaran haji karena itu adalah harinya orang berhaji dan umroh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, umroh ke umroh penghapus dosa di antara keduanya dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi ini ibadah haji dan umroh yang disyariatkan yang pertama. Tentu orang yang berhaji dan umroh ini nggak semuanya kan, banyak kan nggak bisa haji dan umroh karena faktor tadi istitoah atau kemampuan, karena nggak semuanya mampu kan kita udah belajar kemarin di semester 1 bahwa haji itu istitoah jikalau mampu, enggak, dan semua orang nggak mampu, hanya beberapa orang saja. Ya kan, sebagian kecilnya yang bisa haji gitu kan. Nah, yang nggak bisa haji gimana mister amalannya? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, yang tidak bisa berhaji bisa dia berpuasa, yang kedua ini berpuasa selama hari-hari tersebut atau sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa bagus. Tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus puasa. Puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Makanya yang masih punya hutang puasa segera bayar sekarang, jangan sampai nanti bulan Dzulhijjah puasa qadha ya, tidak boleh kalau digabung dengan puasa sunnah, harus sendiri-sendiri. Saya puasa sunnah dulu boleh ya, puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Lah, tanggal 10-nya enggak puasa mister, tanggal 10 itu haram puasa. Kenapa? Karena tanggal 10 itu lebaran haji ya, Idul Adha tadi. Idul Adha dan hari tasyrik tidak boleh puasa, haram hukumnya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 teman-teman puasa. Ya, puasa 10 hari pertama, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini bagus. Terutama puasa Arafah ini yang sangat dianjurkan, tanggal 9. Tanggal 9-nya teman-teman puasa Arafah. Ya, karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yukafirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Jadi 2 tahun dihapus sama puasa Arafah ini ya, yang lalu dan yang akan datang. Cuman perlu diingat, yang dihapus oleh amalan-amalan soleh dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi jangan salah paham. Ini kata Mr. Febri, dosa bisa dihapus sama puasa ya? Bisa memang, tapi dosa kecil. Bukan dosa besar. Kalau dosa besar dihapusnya dengan apa? Dengan taubat nasuha. Taubat, ya, menyesal, meninggalkan dan berazam tidak melakukannya lagi. Bukannya taubat sambel ya.
pedes-pedes tapi dilakuin lagi. Naudzubillahi min dzalik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang dihapus oleh dosa kecil, yang dihapus oleh amalan-amalan soleh termasuk puasa Arafah adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dihapus dengan taubat ya. Makanya kita harus segera taubat kalau kita melakukan dosa besar. Misalkan dosa besar apa misalnya? Berzina. Nauzubillahi min dzalik. Terus mencuri, terus membunuh manusia, maksudnya bukan membunuh ayam ya. Kalau membunuh ayam namanya menyembelih ayam, itu boleh. Terus dosa apalagi syirik, ya, termasuk syirik kecil dan syirik besar di situ. Itu diampuni dengan taubat. Selama kita masih hidup boleh taubat. Tapi kalau sudah meninggal, nah ini penyesalan nanti ya. Jadi yang dihapus oleh amalan-amalan salih adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dihapus dengan taubat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahuna idza jituniba al-kabair." Salat 5 waktu, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, menghapuskan dosa di antara keduanya selama dosa besar tidak diampuni. Jadi dosa besar itu diampuninya dengan apa? Dengan taubat nasuha. Jadi jangan salah paham ya. Wah, sekarang saya maksiat aja yang banyak. Ya, tenang. Maksiat. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah sehari kelar dosa saya habis. Tidak. Ya, yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 kita disunnahkan takbir dan zikir. Banyak zikir kepada Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, zikir yang setelah disyariatkan, misalkan zikir pagi dan petang, atau zikir-zikir yang mutlak, misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan semisalnya, maka itu bagus. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bertobat kepada Allah juga bagus. Seperti itu. Yang keempat, ya, amalan yang disyariatkan adalah taubat. Yang tadi bisa dijelaskan, taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Ini waktunya ninggalin maksiat ini. Insyaallah bagus momentumnya ya untuk meninggalkan maksiat. Tanggal 10 pertama di bulan Dzulhijjah bagus untuk meninggalkan maksiat. Bukan hanya nunggu tanggal 10 pertama di bulan Dzulhijjah ya, setiap hari kita mesti bertaubat. Ya, mesti ingat bahwa kita ini enggak tahu matinya kapan. Kalau kita mati dalam keadaan baik, alhamdulillah, itu yang kita minta. Tapi kalau kita mati dalam keadaan yang tidak baik, naudzubillahi min dzalik kan. Makanya kita selalu taubat, perbaharui taubat kita kepada Allah. Banyak dosa yang kita lakukan ya. Ingat bahwa kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong kita? Yang bisa menolong kita adalah amal kita, bukan orang lain. Enggak ada yang bisa bantuin kita. Nah, makanya kita harus taubat kepada Allah, sehingga dengan taubat itu insyaallah kita mendapatkan ampunan, dan Allah itu Maha Pengampun selama kita mau bertobat kepadanya. Yang kelima, amalan-amalan yang disyariatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berkurban pada hari raya. Tanggal 10-nya kita berkurban. Ya, apalagi yang banyak uang, kelebihan uang, apalagi kurban ini. Jangan pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli rabbika wanhar." Maka hendaklah kalian salat dan berkurbanlah. Kurban, teman-teman. Yang belum pernah kurban. Kadang orang udah saking kayanya lupa kurban. Bahkan enggak tahu kurban itu apa. Tanggal berapa sih kurban itu? Kurban itu tanggal 10 Dzulhijjah, lebaran haji 11, 12, 13. Teman-teman yang keluarganya ya qadarullahnya banyak uang ya, ingatkan. Bunda, kita belum kurban nih. Kurban. Bundanya bilang belum mampu. Padahal punya mobil 2 itu. Ya, ini sebuah cerminan. Ya, kita beli kambing 1 atau 2, ya boleh. Atau sapi langsung, boleh. Ya. Agar uang kita barokah, uang kita berkah, uang kita terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita bertambah. Jangan pelit. Fasholli li rabbika wanhar. Itu yang kelima. Yang keenam, banyak beramal saleh. Banyak beramal saleh. Tanggal 1 sampai tanggal 10 manfaatkan untuk beramal saleh. Apa saja?
amalan yang wajib tentu, amalan yang sunnah ditingkatkan. Ya. Misalkan zikirnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, ya kan? Berbuat baiknya semua ditingkatkan. Oke, yang ketujuh, melaksanakan sholat Idul Adha ini yang terakhir, tanggal 10 Zulhijjah, itu sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, memotong hewan kurban. Hewan kurban apa aja, Mister? Kambing, sapi, ya, unta. Kambing apa, Mister? Kambing apa aja boleh. Ya, mau kambing domba boleh, atau kambing Jawa, kambing kacang kalau orang Betawi bilang, ya, boleh. Atau sejenis kambing juga boleh, ya. Yang penting kambing. Sapi, unta kita jarang banget ya, belum pernah kayaknya kita kurban unta. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Inilah keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ada 7 poin tadi ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat teman-teman, menambah motivasi kita untuk beramal dan kita lebih tahu tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang ada di dalamnya, yang insyaallah kita selalu berdoa kepada Allah agar bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ikuti instruksinya di Google Classroom apa tugasnya. Jazakunallahu khairan katsira. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.